Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Di kesempatan hari ini saya ingin kembali share tentang sebuah buku yang sedang saya baca yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom. Nah, ini adalah video part 2 yang berisikan ringkasan bab 7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau beragam strategi yang bisa digunakan untuk mengelola sebuah kelas berdiferensiasi. Namun teman-teman, sebelum teman-teman mendengarkan ringkasan bab 7 ini, mohon perkenannya, apabila teman-teman belum sempat subscribe di kanal YouTube saya ini, silakan bantu diklik tanda subscribe-nya ya. Teman-teman juga boleh mengklik tanda jempol atau tanda like bila mana teman-teman menyukai isi dari video ini. Teman-teman juga boleh membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Nah, ditunggu juga saran, kritik, dan komentarnya di kolom komentar. Baik teman-teman, selamat mendengarkan. Baik teman-teman, jadi pada bab 7 ini Carol Ann Tomlinson mengemukakan ada 18 strategi-strategi penting yang dapat kita gunakan untuk memenuhi tantangan dalam mendesain pembelajaran terdiferensiasi dan melakukan pengelolaan kelas di kelas yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, strategi yang pertama adalah kita harus punya rasional atau alasan. Alasan kita ini harus kuat untuk mendiferensiasi berdasarkan kesiapan, minat, dan juga gaya belajar siswa. Nah, kalau di kelas kan selain guru, itu ada juga orang tua dan siswa sebagai stakeholder ya. Nah, terhadap siswa dan orang tua ini, kita harus jelaskan alasan kita yang kuat. Kenapa sih kita melakukan diferensiasi pelajaran, sehingga orang tua dan siswa itu nantinya bisa yakin bahwa kita tidak melanggar aturan. Nah, berikutnya, jelaskan juga alasan kita kepada orang tua dan siswa bahwa kita mendiferensiasi pembelajaran itu sebenarnya untuk memberi dukungan justru agar anak-anak kita itu bisa belajar dengan lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya, ketika orang tua dan siswa tahu bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu perlu dilakukan, maka kita bisa menjadikan orang tua dan siswa sebagai partner atau sebagai mitra agar pembelajaran terdiferensiasi yang kita lakukan di kelas bisa berjalan dengan mulus. Strategi kedua di antara 18 strategi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengelolaan kelas yang baik di sebuah kelas yang berdiferensiasi adalah yang kedua, pelajari siswa kita. Jadi sebenarnya tidak ada seorang guru pun yang bisa memiliki pemahaman yang utuh menyeluruh terhadap semua siswanya di kelas. Nah, karenanya kita perlu mempelajari siswa kita mulai dari mereka masuk pertama kali di kelas kita di tahun ajaran baru dan sampai selama tahun ajaran berlangsung ya. Misalnya apa sih yang menjadi kesukaan si anak, apa sih yang menjadi kelebihannya atau sisi kuat dari si anak, dan apa yang menjadi sisi yang perlu kita improve atau perbaiki. Selanjutnya, tanamkan dalam diri kita bahwa tujuan kita mempelajari siswa itu adalah untuk mengembangkan insights akan semua siswa kita. Mengembangkan insights ini maksudnya kita mau mengembangkan kemampuan kita untuk bisa memahami siswa kita secara lebih mendalam. Dan kita juga harus tanamkan juga pada diri kita bahwa kita akan melakukan atau mendalami siswa kita itu sepanjang tahun ajaran. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana sih caranya kita bisa mempelajari siswa kita? Yang pertama adalah kita bisa menyambut siswa kita di pagi hari ya, ketika mereka mau masuk ke kelas pagi-pagi. Dan ketika mereka mau pulang, kita juga nganterin mereka ke pintu sesaat mereka mau keluar dari kelas kita. Lalu berikutnya, kita juga bisa mengobrol santai secara informal sesering mungkin dengan semua siswa kita. Misalnya bisa jadi hari ini ngobrol dengan 5 anak, besoknya lagi dengan 3 anak, dan seterusnya. Maka dalam 1 minggu itu kita meluangkan waktu untuk mengobrol santai dengan anak-anak. Lalu kita juga mesti melatih cara kita mendengarkan atau cara menyimak siswa ketika mereka sedang berbicara. Ketika siswa sedang curhat atau ketika siswa sedang mengeluhkan pelajaran atau ketika siswa sedang memberitahukan bahwa mereka menyukai pelajaran tertentu di kelas kita. Nah, ini kita harus benar-benar memahami bagaimana caranya menyimak. Menyimak lebih dari sekedar kata-kata ya. Lalu kemudian selanjutnya kita juga dapat mengamati siswa kita saat mereka sedang mengerjakan tugas dan mencatat apa sih yang sudah ada perkembangan apa sih dengan anak kita,
Atau apakah siswa kita menemui tantangan saat mereka mengerjakan sebuah tugas. Nah, selanjutnya, luangkan waktu untuk mempelajari budaya dari anak kita di rumah ya misalnya. Atau kita juga bisa mempelajari hal yang mereka inginkan dari kita agar kita berubah. Dan kita juga bisa hadir di kegiatan ekskul yang diikuti oleh anak.